pemerintah itu hadir, itu salah satunya adalah memberikan satu fasilitas. Atletpreneur harus jalan, beasiswa harus jalan. Ya mandiri, kalau tidak ada yang memantau nggak bisa, tidak ada yang mengawal tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cacang, Cangkir Cang, kembali hadir dalam program Cangkruan Karo Mikir. Dalam program Cangkir kali ini, Cacakmu hadir di restoran The Konsulat di Jalan Darmo Kali nomor 10. Sudah hadir di studio adalah yang tidak asing lagi, Pak Nabil. Assalamualaikum Pak Nabil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini tamu kehormatannya Cangkir Cang. Beliau baru saja terpilih sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur secara aklamasi. Betul ini Pak? Ya. Siapa beliau? Wah, ini Cangkruan Karo Mikir ini benar-benar ingin menggali siapa Pak Nabil. Yang kemarin beliau juga sebagai komandan kontingen atlet PON Jawa Timur di Papua, dan prestasinya lumayan di mana bila? Ya, nomor 3 besar. 3 besar dan berat itu karena ada 10 cabang yang dikurangi, bukan dicurangi, dikurangi. Gimana ceritanya Pak Nabil? Kok panjenengan mau mengurusi olahraga di Jawa Timur? Backgroundnya apa kira-kira ini? Apa dari orang-orang lain? Ya dari keluarga memang iya, tapi saya memang lagi ya juga senang dengan olahraga. Ternyata memang semakin masuk semakin ada tantangan. Ya. Tantangannya tentu memberikan sebuah yang terbaik, prestasi yang terbaik. Karena tugasnya KONI itu kan melakukan pembibitan, cari bibit sebanyak-banyaknya, ya, dan pasti ada di kota kabupaten Jawa Timur. Yang kedua melakukan pembinaan. Nah, ketika pembinaan ini menciptakan sebuah prestasi. Nah, ini karyanya prestasi. Nah, prestasi itu dilakukan dengan pola kerja kita, meramu, meng-create, kemudian mendesain atlet dari yang lolos masuk pusada sampai menjadi juara. Kalau sudah desain seperti itu, kita itu obsesi kita, dan sekarang sudah saya canangkan di visi kami nanti itu adalah menjadikan Jawa Timur sebagai parameter standar prestasi untuk level nasional dan internasional. Karena beberapa kali kita itu setiap ada event SEA Games, Asian Games itu kita sering memberikan prestasi yang kontribusi kita memberikan yang terbanyak. Ya. Kalaupun kita memang kalah kadang di PON, tapi jumlah atlet terbanyak itu dari Jatim semua. Itu kan sebuah kebanggaan kita, karena kita harus membawa nama baik Jawa Timur, nantinya membawa nama baik Indonesia untuk dunia. Kan berkali-kali orang suka bicara bahwa satu-satunya tempat dikibarkan bendera merah putih itu kan ada dua tempat kegiatan. Satu kedatangan kepala negara, kemudian yang kedua ketika ada atlet Indonesia meraih medali emas. Nah, itu kan menjadi sebuah kebanggaan, potret Indonesia untuk bidang olahraga. Ya, skop kita di sana saja sudah sebenarnya, fokus di sana. Untuk ke depan, visi misi Pak Nabil setelah terpilih ini sudah punya konsep apa nih? Pertama, saya harus melakukan rekrutmen atlet yang baru pasca Papua, karena mungkin sudah ada yang secara usia tidak memenuhi syarat, kemudian juga secara usia, secara administratif oleh caburnya tidak diperbolehkan usia, ada batasan usia. Kemudian kita akan memverifikasi lagi atlet-atlet baru. Nah, atlet-atlet baru ini yang memang kerja kita melakukan talent scouting, pencarian bakat itu. Dan itu saya minta cabur sudah harus membuat tim kecil untuk melakukan rekrutmen itu. Pola yang formal sudah kita lakukan. Yang pertama, kemarin akhir tahun itu ada Jurprov, kejuaraan provinsi, dan itu harus dicari dan kita harus dapat laporan.
Yang kedua nanti insya Allah Porprov mudah-mudahan tidak ada kendala apapun di Jember, Lumajang, Situbondo, Bondowoso. Kalau Porprov itu antar kabupaten kota bertanding, kita tidak hanya mendapatkan laporan siapa yang menjadi juara, tapi siapa yang punya bakat dan dipersiapkan kita desain untuk di PON 2024 di Medan, Sumut dan Aceh. Nah itu tahapan itu kita perkuat, nanti kita ramu dengan kekuatan pelatih. Nah pelatih itu menjadi penting sekali karena menurut saya pelatih itu tidak hanya mentransformasi teknik, dia akan mentransformasi attitude, mentransformasi sportivitas, dan harus seperti itu. Jadi ada kedisiplinan. Memang pada cabur-cabur tertentu atau nomor-nomor tertentu kita tidak bisa menghindari harus ada pelatih asing. Karena provinsi lain juga mendatangkan pelatih asing, sehingga level kemampuan pelatih kita juga harus ditingkatkan. Tapi pelatih asing itu fungsinya nanti seperti itu. Sebagai pendamping aja ya? Sebagai pendamping. Dulu kita menggunakan beberapa konsultan dari Australia Barat, tapi mungkin nanti kita ramu lagi, kita perkuat, karena pelatih itu menjadi penting terhadap jenjang prestasi atlet. Saya punya istilah the real psikolog is good. Psikolog yang sebenarnya itu pelatih, karena tiap hari dia bertemu dengan atlet. Pagi kalau latihannya 3 kali, mereka ketemu dengan atlet pagi, sore, malam, atau paling tidak 2 kali latihan mereka itu. Nah, keseriusan ini kan kita juga menggunakan sport science. Sport science itu harus berdasarkan data semua. Kecepatan atlet di tes fisiknya bagaimana, powernya bagaimana, VO2 max-nya bagaimana, kelenturannya bagaimana. Nah setelah itu kita ramu, itu pun belum menjamin mereka bisa leading nanti, apalagi yang tidak menggunakan sport science. Nah sport science juga kita bekerja sama dengan beberapa kampus. Kemudian kita untuk sport science itu kan ada pilarnya, ada pilar fisik, ada pilar kesehatan, ada pilar psikologi, gizinya atlet, dan juga biomekanik tentang gerakan atlet itu. Nah dari situ kita bisa mengukur atlet ini, dan itu sebenarnya feeling dan instingnya pelatih harus punya. Atlet ini untuk tahun 2024 bisa bagaimana? Selain talent scouting atlet, tentunya juga pelatih. Ya. Apa aja? Pelatih itu nanti kita akan panggil lagi, kita akan adakan pelatihan. Dulu waktu masih ada besar badan standarisasi nasional yang sementara dibubarkan oleh pemerintah. Nah, tapi kita akan siapkan nanti kerjasama dengan LSP yang terdaftar di BNSP, standar pelatih itu bagaimana? Iya, kompetensi dan tangan dingin. Jadi kalau di konsepnya sport science tidak ada pelatih yang menggunakan kemampuan yang ala kadarnya. Walaupun nanti ada dari sekian pelatih, dari seluruh pelatih, ada 1-2 pelatih yang memang secara teori tidak terlalu kuat, secara konsep biasa-biasa saja. Tapi tangan dinginnya ini yang menentukan. Tapi dia tidak masuk dalam koridor sport science ya. Tapi dia punya kemampuan secara praktik. Prakteknya dia memang punya kemampuan. Ketika dipegang pelatih ini, anak-anak ini punya semangat, punya prestasi yang meningkat. Karena sport science ini sudah berbicara tidak boleh ada kebetulan dalam prestasi olahraga. Berarti ada 2 kepentingan talent scouting ya, talent atlet dengan pelatih. Ini dipegang siapa? Ada badan khusus. Oh, ada badan khusus, nanti ada Binpresnya. Binpres pembinaan prestasi, ada Bapel Puslada. Kemudian yang ketiga itu BSS, Badan Sport Science. Nanti namanya diganti Institut Sport Science. Institut hanya istilah saja. Mereka yang akan menggarap. Tapi pada saat pelaksanaan pelatihannya atau tes kemampuan, ini ada Badan Dikta di kita. Kebetulan Dikta ini direkturnya Rektor Unesa. Wow, langsung. Jadi ya Prof. Nur Hasan, dia yang pegang. Kalau untuk ISS itu juga mantan Rektor Unesa, Prof. Tohoholik. Jadi mereka kita perankan memang untuk melakukan rekrutmen ini. Nah, secara teori desain kita seperti itu. Berarti ada modulasi cara pembinaan di Jatim. Iya, sudah jelas terukur kan. Ada. Mulai kapan ini, Pak? Itu dimulai kalau tidak salah setelah PON Rio. Kita mulai mencoba, kemudian
menemukan formulasi sekitar tahun 2014, kemudian kita praktekkan di PON 2016 di Jawa Barat, kebetulan kita menjadi ranking 2. Setelah itu sudah berjalan normal dia. Jadi hanya tentu ada polesan-polesan yang harus kita rubah. Posisi pelaksana dari tes fisik itu misalnya kalau di luar negeri itu saya ibaratkan dengan sebuah rumah sakit, ada pasien yang sakit, ada dokter yang hebat. Dokter yang hebat mengatakan penyembuhannya melalui tahapan A sampai D. Tapi yang paling penting kan memang perawat. Perawat itu saya analogikan dengan pelatih kita yang mengontrol. Tiap hari dia bertemu proses penanganannya luka, bagaimana proses sakitnya, bagaimana. Karena itu garda depan prestasi atlet itu salah satunya adalah pelatih. Pelatih itu nanti direkomendasi awalnya oleh pengprov masing-masing untuk dipersiapkan, tapi kita harus melakukan semacam tes yang modulasinya nanti akan dibuat oleh tim diktar nanti, iya, tim diktar, rektor tadi, direkturnya memang Pak Rektor itu. Berarti ada parameter khusus untuk bisa melatih di semua cabang. Iya, ada standarnya screening, semacam screening begitu. Jangan sampai kita itu melakukan tahapan tanpa melakukan format atau screening tadi itu. Jadi menjadi tidak enak nanti ada conflict of interest, konflik of interest ada. Kalau ini kan benar siapapun bisa masuk. Ini berarti dari cabur boleh, dari perorangan boleh untuk mengajukan diri sebagai calon atlet puslada. Sangat bisa ya. Dan ini kita jaga betul, kita tangani betul. Jangan sampai kita itu masuk dalam terminologi definisi menzalimi atlet. Menzalimi atlet itu adalah kita perah mereka sampai segala sesuatunya mereka korbankan untuk prestasi olahraga. Pasca itu mereka mengalami sesuatu yang kurang baik, yang tidak pas untuk mereka, entah itu sakit, entah itu kesulitan kerja. Karena itu saya tambahkan di sini kita sudah melaksanakan 2 konsep. Pertama adalah ada atlet trainer. Atlet trainer itu adalah atlet-atlet yang sudah purna di cabur tersebut kemudian membawa prestasi. Kita adakan latihan, kita kerjasama dengan Universitas Ciputra. Dan ini sudah periode ketiga ini. Sudah periode ketiga, baru selesai kemarin penutupan minggu lalu. Mereka dilatih sekitar 12 kali pertemuan secara formal. Kalau pandemi memang agak dibatasi. Waktu belum pandemi mereka diantarkan ke lapangan untuk meninjau usaha. Mereka punya usaha apa? Kita harapkan bahkan dijamin yang nggak punya bakat bisa punya bakatnya gitu. Termasuk pelatih ya? Sementara ini atlet saja. Kalau pelatih atau atlet selain atlet trainer tadi, mereka kita beri beasiswa, dan ini Bu Gubernur sangat merespon dan menginginkan ini sebagai konsep yang harus berjalan terus. Jadi tidak boleh ada atlet yang hanya lulus SMA dan kita biayai gratis. Bisa S2, bisa S3. Kalau S3 nanti mereka diperkuatkan di studi kepelatihan. Jadi mereka itu ikhtiar kita ini kan sebuah opsi. Ikhtiar kita bahwa mereka pasca menjadi atlet itu bisa eksis di kegiatan yang lain. Kalau jenjang karirnya dari atlet menjadi pelatih memang tidak ada masalah. Tapi kan tidak semuanya bisa mengarah kepada pelatih. Soal bakat ini juga mengantisipasi obsesi tunggal dari atlet kita itu dari dulu ASN gitu. Dan aman lah masa depan, nanti tidak ada atlet yang terbengkalai. Insya Allah begitu, karena itu sebuah upayanya kan sudah jelas yang kita lakukan. Beasiswa itu kita berikan semua dan sudah berjalan itu. Jadi mereka tidak ada alasan untuk ngomong tidak ada biaya, karena kita biayai. Dan harus kuliah secara intelektual jalan, secara prospektif ikhtiar kita agar mereka bisa melakukan itu. Konsep yang sudah dijalankan ini duplikasi atau memang ditelurkan oleh Jawa Timur? Ya, asli Jawa Timur, karena satu-satunya provinsi yang sudah melaksanakan ini alhamdulillah Jawa Timur. KONI Jawa Timur yang sudah melaksanakan. Iya, 2 pola ini beasiswa itu saya lihat sementara masih Jawa Timur. Kemudian pelatihan atlet trainer ini Jawa Timur ini masih. Yang sudah mendapatkan budget atlet trainer berapa atlet sekarang? Pokoknya setiap kelas itu antara 35 sampai 40. Memang tidak otomatis semua berhasil. Kalaupun mereka awalnya hanya berjualan kopi, tentu berbeda
yang jualan kopi tidak di training dengan di training, kita berharap begitu. Kemudian ada yang memang punya semacam produk home industri jamu, ya tidak ada masalah. Atau yang akan memulai atau yang akan melanjutkan punya orang tuanya. Yang penting kita sudah memberikan sebuah ruang kepada mereka. Ini loh pilihan kalau yang mau konser di bisnis dan ke depan ini kan orientasinya ke sana. Apalagi bicara tentang digital marketing segala macam, dan anak-anak merespon ini. Jadi ini bukan sebuah konfigurasi petentang-petenteng. Kita memamerkan soal, enggak, ini harus nyata, kita harus nyata, dan itu sudah kita buktikan dengan melaksanakan itu. Memang ukuran keberhasilan itu ada lagi faktor walaupun kecil prosentasenya. Ini kan sedang berjalan. Dan ini kita laksanakan tiap tahun. Yang sudah jalan itu untuk atlet ada atlet trainer dan beasiswa untuk atlet. Terus ada skala prioritas atlet yang emas yang mendapatkan emas, perak atau enggak itu atlet trainer. Sementara ada hanya untuk soal administrasi saja, ada levelnya. Yang pernah emas, kalau yang emas sudah cukup, yang perak, atau mereka yang pernah berprestasi di level internasional. Yang beasiswa terutama ini mereka yang dapat karena mereka punya membawa nama baik di single event, misalnya mereka menang di Bulgaria, di negara-negara lain itu, mereka kita tawarkan untuk itu. Terus atlet yang tidak berprestasi dengan sendiri diseleksi alam ya? Seleksi alam, tapi nanti kita coba tergantung antara jumlah dan kuota, begitu. Tapi paling tidak kan ini menjadi sebuah upaya baru agar mereka semakin semangat untuk berprestasi. Kemudian baik itu dari sisi bonus, kemudian juga dari sisi kebanggaan mereka. Kebanggaan itu kan kebanggaan personal, kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, gubernur, dan seluruh yang ada. Kemana kebanggaan Pancari? Kebanggaan calonnya. Karena mereka ini kan sudah mengorbankan masyarakat. Atlet itu benar-benar harus kita pikirkan, karena kalau sudah PON begini, mendekati PON ini, mereka rela tidak sekolah, waktunya nggak ada. Mereka rela menunda kuliah. Kemudian ada rela yang menunda menikah, ada yang rela menunda kehamilan. Ini kan pengorbanan ini. Nah, karena itu kita concern jangan sampai pengorbanan ini terganggu oleh sistem penilaian, penjurian gitu kan, kasihan mereka ini. Selama ini kan sudah tidak asing lagi, bukan rahasia umum kalau atlet itu berprestasi karena ada iming-iming bonus. Iya. Ini konsep mentality yang dilakukan oleh pengurus KONI Jawa Timur apa? Menghindari atlet ini atau memang tidak jatahnya? Sudah hak mereka berprestasi. Harus ada apresiasi, dan itu kan kalau konsep BBWA salah satunya pemerintah itu hadir, itu salah satunya adalah memberikan satu fasilitas yang paling real itu kan dalam bentuk bonus, dan itu memang menjadi secara umum di dunia manapun, di negara manapun ada penghargaan di situ kan, ada reward. Nah, reward ini yang kita pikirkan, jangan sampai ada atlet yang ketika sudah terima uang tidak sampai setahun uangnya habis. Ya itu salah satu atlet trainer yang mereka berarti salah satu dikelola uang ini. Jadi bukan berarti serta-merta KONI memberikan bantuan finansial supaya dia mandiri, bukan? Ya mandiri kalau tidak ada yang memantau nggak bisa, tidak ada yang mengawal tidak bisa. Nah, fungsi dengan Ciputra itu mereka mengawal. Mereka akan mengawal sampai sekian waktu agar mereka menemukan format yang sebenarnya dan bisnis yang sebenarnya. Dan itu dorongan gubernur kita luar biasa untuk perhatian urusan ini. Gubernur itu mewanti-wanti jangan sampai ini terputus program ini. Atlet trainer harus jalan, beasiswa harus jalan. Karena kan pengalaman kita sering saya sampaikan di setiap forum, pasca PON 2012 Rio, itu kan kita sudah mulai masuk bilang tadi tahapan sport science, kesehatan. Tes kesehatan general check up-nya itu, ini yang paling kecil ya, itu hampir 35% potensi gagal ginjal atlet kita itu. Kenapa? Ya karena problem gaya hidupnya, terus pola asupan gizinya tidak terkontrol secara sungguh-sungguh,
atau nakal sehingga tidak bisa ditertibkan. Nah sekarang kita kan menertibkan, mengamankan. ada tim gizi kita punya tim gizi itu sampai kalau bilang KON itu sampai 14 anak. Mereka turun, kemudian mereka ada di KON itu ada tes BIA, mengukur standar kadar air, kadar lemak, dehidrasi atau tidak, sehingga perlakuan latihan pelatih berdasarkan instruksi ini. Ya. Sehingga kalau ada 10 atlet di satu cabur, bisa jadi tidak sama pola latihannya. Ini harus digosok, dibersihkan lemaknya, dinormalkan. Kalau ini ada yang kekurangan air cairan, ada yang kelebihan mungkin potensi-potensi untuk menjadi penyakit atau potensi-potensi yang dianggap menghambat prestasi mereka dalam geraknya itu. Nah itu kita lakukan semua sudah itu. Dan itu pengontrolannya itu apa dilakukan setiap mau pusrada atau sebelum ada pusrada mereka sudah kita maintenance, kita kontrol. Kan ini ada rekrutmen nanti. Setelah rekrutmen baru kita tes mereka ini. Syarat masuk puslat itu ada tes dulu. Ya tes fisiknya bagaimana, tes kesehatannya bagaimana. Kalau ada hal-hal di hasil kesehatan yang tidak mensyaratkan, kasihan kita paksakan. Ya. Misalnya mohon maaf ada gangguan ginjalnya, ada gangguan fungsi jantungnya bermasalah, atau posisi-posisi penyakit permanen misalnya diabetes. Kadang-kadang ada juga atlet itu. Ya kita ingatkan aja, kita berikan begitu, jangan sampai terjadi sebuah keadaan yang terjadi kepada seluruh banyak atlet di Indonesia. Ya. Ketika hebat di prestasinya di zamannya, setelah itu mereka enggak. Kalau sampai itu terjadi pada atlet Jawa Timur ya, iya. Kemudian kuota yang harus kita ikuti dengan target medali yang kita harapkan. Sementara atlet kita mengalami problem kesehatan, ini apa yang harus kita beli atlet dari luar? Enggak, kan ada lapis kedua di kita itu. Oh, gitu. Tapi lapis kedua itu tidak masuk dalam pembiayaan, karena yang masuk dalam aturan pembiayaan itu adalah atlet pusrada. Tapi di masing-masing cabur itu rata-rata punya lapis kedua yang siap menunggu. Kalau ada, ini kan posisi pusrada ini kan tidak menetap mereka ini. Ada promosi degradasi. Ya. Kalau Anda tidak layak di tes fisik bulan kesekian ya harus out. Sudah otomatis begitu. Ada kompetisi. Terus berkompetisi antar mereka, tapi kompetisinya kompetisi sehat. Bukan kompetisi yang lain yang tidak sehat, difitnah, dikasih berita yang tidak begitu. Karena itu kompetisi ini hampir pasti kita tidak pernah kesulitan atlet pengganti, karena cabur-cabur tertentu sudah siap lapis dua. Memang ada satu dua cabur yang memang sampai agak senior tetap dipakai, tapi karena aturan di PB caburnya memang masih membolehkan, seperti biliar, tapi itu sudah senior apa itu masih boleh main gitu. Catur nggak butuh umur ya. Tapi kalau sepeda 21 harus out misalnya. Kecuali saya yang sepeda. Oh, Petra. Oh ya Pak Nabi. Kalau melihat pola pembinaan, pola rekrutmen, ini kayaknya kita sudah mulai meninggalkan pola titipan. Benar nggak? Nggak masuk, nggak ada. Nggak bisa. Mau nitip ke siapa? Mau nitip ke saya. Nggak pelatih. Bahkan mau nitip ke gubernur pun nggak bisa. Terukur sudah. Sudah terukur, kalau tidak memenuhi syarat ya mereka otomatis tidak masuk. Kalau mereka harus out ya otomatis outnya itu karena prestasi. Kecuali ada cara-cara tertentu, mohon maaf, moralitasnya bermasalah yang serius begitu yang tidak bisa diperbaiki. Tapi dalam konteks prestasi sudah terukur semua karena ada alatnya semua. Terutama sains tadi ya, sport science tadi ya. Terus kembali pada prestasi di Papua kemarin ya. Kenapa kita posisinya sama dengan Rio ya? Enggak, sama dengan DKI kita. DKI ya. 111 emas. Beda perak saja. Sehingga kita nomor 3. Ini ada penurunan atau stabil? Jadi kan rivalitas di PON itu 3 besar itu memang perputarannya di DKI, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Timur pernah juara umum tahun 2000, kemudian juara umum lagi tahun 2008. Kita merosot di Rio 2012.
Kemudian kita meningkat lagi di Jawa Barat. 2016 kita juara 2. Kemarin ini sudah hampir sama. Ada perubahan. Cabang tadi ya. Kalau cabang itu dari awal memang itu. Sudah dihitung ya. Iya kan, olahraga itu relatif terukur. Persentase errornya kan kecil. Bahwa si A ini diprediksikan emas. Dari evaluasi kemarin saja, evaluasi yang PON Papua ini, hampir semuanya kita panggil. Dan kita itu selalu bicara bahwa tidak pernah berhenti. Kenapa kok ngalah? Menang pun kita tanya, terutama kalau menang yang tidak dihitung. Alhamdulillah dari seluruh kemenangan itu ada satu atlet saja yang tidak dihitung. Kalau itu latih faktor keberuntungan saja. Ternyata dia melakukan percepatan dan skip yang luar biasa sehingga bisa menang pada saat pelaksanaan di sana. Saya tidak tahu termotivasi orang tuanya atau termotivasi pelatihnya atau koninya atau pacarnya itu memotivasi sehingga yang tidak kita hitung emas dia dapat emas. Tapi yang emas lain-lain ini memang yang kita hitung emas. Atau ada yang perak, kita hitung perak tapi perak hijau. Perak yang mendekati emas karena kompetisi. Memang ada problem besar kemarin. Kita itu kan sudah menyanangkan dan itu hasil koordinasi kita dengan gubernur bahwa pada saat Puslada kemarin itu kita buat dua pola. Ada namanya TFH, Training for Home, kemudian ada BNN. Puslada New Normal. New Normal itu ditaruh di camp, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Yang keluar kalau mau masuk harus tes latih. Karena waktu itu kita membuat sebuah pola bahwa pertama adalah keselamatan dulu. Kedua baru kesehatan. Ketiga baru prestasi. Tidak ada artinya ketika kita bicara prestasi terus keselamatan atlet tidak terjamin. Dan KONI bertanggung jawab. Itu bagian dari sebuah ikhtiar dan tidak bisa disalahkan. Memang ada bermasalah dari ketika jarang latihan ini, adaptasi dengan lapangan kurang. Oh iya Pak, di sektor bergu skala prioritas apa? Bulu tangkis voli atau sepak bola itu menjadi pride. Sebenarnya ada dua model ini. Kalau voli itu memang sebenarnya langganan kita, cuma kemarin turun. Sepak voli putra itu punya kita, biasanya peraknya punya putri. Kemudian di SEA Games itu mayoritas atlet Jawa Timur waktu juara SEA Games voli kemarin. Nah sepak bola ini harus dibangun terus karena ini kebanggaan. Meskipun pemainnya banyak medalinya satu, tapi ada pride tersendiri. Yang kita perhatikan sebenarnya kalau diurut-urut ya, harus cabur terukur dulu yang harus kita kuat. Cabur terukur itu kan relatif tidak diganggu oleh posisi wasit juri. Nah ini sekarang yang jadi kerja kita nanti. Kerja kita adalah ada cabur-cabur baru yang baru disahkan, kemudian dia punya nomor yang banyak. Misalnya Hapkido, kemudian Jiu-Jitsu, ada lagi kickboxing, ini nomor-nomor baru dan nomor combat. Nah ini kita agak tertinggal sedikit, nah ini yang harus kita upgrade nanti. Untuk mengejar medali, selain itu mudah-mudahan nomor andalan-andalan kita yang kemarin tidak boleh main bisa dimainkan. Tapi kan yang namanya menang dia tetap menang. Ketika isi kita belum dihapus, dikurangi di usia sampai 21 dikurangi, kita juara umum di praponnya. PON tidak ada, kita juara umum di Kejurnas. Menang itu tetap menang di tempat manapun. Terus ada bowling, kita juara umum. Kita sampai bersih waktu prapon itu. Ya ini bukan soal kesombongan, tapi soal program kita nanti itu. Nah, kemudian di sepak bola ini khususnya, harapan masyarakat di Jawa Timur kan barometernya sepak bola. Nah, haram lah kalau Jawa Timur kalah di sepak bola. Ke depan di PON Aceh, program kita apa untuk jangan sampai sudah saya diskusi ya? Enggak dong, di semi kan? Enggak, semifinal juara 3 kita. Kamu juara 3. Finalnya kalau semifinal kalau sama Aceh, sebenarnya Aceh sama Papua, kita sama Kaltim. Pokoknya kita juara 3. Cuma saya sudah diskusi dengan ketua asprosnya, Mas Riyad itu, ini harus ditata. Memang kita kesulitan mencari format latihannya dulu. Kenapa sulit? Karena memang Puslada kita ini insya Allah baru berjalan antara September-Oktober 2022. Dan selama ini kita akan mempersiapkan, mendesain dengan perangkat ISS
Puslada, Institut Sport Science, Puslada, dan Dikta. Ini perangkat kita nanti ya. Maka seleksi, kemudian yang ideal itu tim sepak bola berapa bulan. Beda dengan tim Prancis misalnya, tim Brazil. Ketika rekrutmen pemain tim Brazil itu pemainnya sudah bagus semua kan. Pelatih yang datang itu adalah pelatih yang hanya mengatur strategi. Karena secara teknik mereka sudah punya kemampuan. Nah kalau kita ini benar-benar dari bawah. Dan yang menjadi catatan kita banyak atlet-atlet hebat sepak bola kita itu seperti Adi Firmansyah. Itu alumni PON juga ya. Artinya kan dari bawah produk PON itu. Bang sepak bola ini menarik sekali. Lebih jauh lagi tentang program Poni Jatim. Tadi kan disebutkan ada sport science, ada sport tourism, ada sport apa lagi bisnis. Sport bisnis akan menuju ke sana. Apa sudah? Kalau Poni itu sport science sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Nah ini kan ada programnya Pak Presiden itu desain besar olahraga nasional itu ada sport science, ada sport tourism, ada sport bisnis. Sport tourism ini bagaimana kegiatan olahraga bisa mendatangkan turis sebanyak-banyaknya. Saya diinfo oleh ketua PSSI Surabaya dan itu saya juga terkaget-kaget. Katanya di Turki itu 40 klub sepak bola di Eropa itu training timnya di Turki. Berarti ada 40 tempat yang disiapkan oleh Turki. Latihannya mesti standar nasional, hotelnya juga pasti bintang 5, kemudian perangkat-perangkat untuk kegiatan-kegiatan rekreasinya itu ada. Nah, kalau untuk sport bisnis itu bagaimana sebuah olahraga memberikan dampak bisnis di sana. Contoh misalnya betapa kuatnya kalau Arema itu bertanding di Kanjuruhan itu. Anak-anak itu mulai ibu-ibu, anak-anak atau orang tua berjualan mulai dari aksesoris kecil sampai aksesoris yang besar sampai tempat-tempat tertentu dan itu ada transaksi di situ, ada perputaran uang. Nah ini sudah dilakukan di klub-klub besar di Inggris. Kalau kita teman-temannya ke sana itu masuk ke museumnya MU misalnya harus bayar, beli atributnya, beli aksesorisnya yang berlabel, dan itu kan sesuatu yang bisa diadopsi dengan kita saja. Nah sport tourism ini yang kita, dan itu Bu Gubernur sudah ngomong harus menyiapkan kolam renang yang standarnya nasional, kemudian kita mengadakan sebuah single event di sini. Kalau single event itu yang datang mesti dari luar negeri. Yang ada di sini single event yang sampai sekarang berjalan itu adalah Wijaya Suyono Cup. Mantan Panggang itu sampai sekarang jalan terus, dan itu dalam posisi yang biasa-biasa saja, yang datang itu sampai 20 negara lebih ya. Berarti kan itu penuh. Saya bisa membayangkan kemarin sudah dilontarkan sama Gubernur untuk renang bagaimana, untuk selam bagaimana, sudah dibicarakan ini. Dan itu kan secara otomatis sebenarnya ya dalam rangka selain prestasi untuk kita, tapi ada efek namanya sport tourism tadi itu. Ya itu dapat dua kita. Tinggal sport bisnisnya itu jalan kan, ekonominya itu dia bergerak menjadi meningkat dan the real of mikroekonomi. Dan ini sudah masuk dalam konsep apa? Kalau Koni kan masih pada posisi sport science sudah jalan dengan konsep. Tapi kita mendorong nanti pelaksanaan tentu pemerintah. Bicara tentang sport tourism, berbicara tentang sport bisnis ini, kita sebagai pendorong saja. Ya, penguat bahwa ada kegiatan-kegiatan ini. Tapi kalau sport science ini menjadi wilayah kita, kewajiban kita dan merek kita sudah ya. Oke, terakhir ini Pak Nabil, menjelang PON di Aceh apa yang kita Sumut dan Aceh. Saya tidak boleh sombong, tapi saya optimis, insya Allah akan menjadi lebih baik karena perangkat-perangkat evaluasi itu sudah ada, tinggal perangkat pelaksanaan saja. Bagaimana kita menyiapkan? Yaitu saya ingin tadi penguatan di pelatih, kemudian rekrutmen atlet dan mengikut sertakan atlet-atlet ini di event-event yang ada sehingga beradaptasi. Karena evaluasi kemarin beberapa atlet yang di latihannya itu hebat-hebat pada saat di sana agak terganggu juga karena memang belum punya suasana batin atau aura PON-nya belum dimiliki mereka, dan itu faktor penting dalam peran medali. Yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi,
kita harus mengisi penuh nomor-nomor yang ada di cabur. Misalnya kalau ada satu cabur sampai 40 nomor, Ya. kita jangan ikut 5 dong. Ya, semua kita ambil. Kita ikutkan dan kita cari bibitnya. Kalau kita cuma ikut 5, maka yang 35 kita hanya menonton saja. Dan itu bisa diambil oleh provinsi-provinsi lain. Dan itu kita coba lakukan nanti. Ya. Oke, Pak Nabil. Terima kasih ya. Bahwa olahraga itu terukur, bukan sekedar semangat kemudian nggak bisa. Kalau dari pembicaraan kita sekian lama ini dengan Pak Nabil, kita memang nggak guyon, serius nih. Baru kali ini Cacamu serius, karena apa? Jatim ini kemarin itu ya tuntutan masyarakat ya, harus juara, harus nomor 2. PSSI-nya atau tim sepak bolanya harus emas, tapi kita tidak bisa memenuhinya. Maka ini beban buat Pak Nabil sebagai ketua umum yang baru. Nggak guyon nih Pak Nabil, serius ini. Sangat serius. Makanya saya nggak wani gudo. Biasanya tak gudo. Karena kan terukur olahraga. Karena terukur. Dibilang sukses kalau prestasinya ada kelihatan. Berarti Jatim ini serius untuk memberikan sesuatu pada masyarakat Jawa Timur ya. Ke depan, terutama tadi sudah disebutkan di depan bahwa kita mencetak atlet go internasional. Soal yang di PON itu sasaran negara. Semoga Pak Nabil sukses dalam program ini. Salam Cacamu, jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe Cacamu akan semangat bersama Jatim News ID dan klik Jatim News Media di channel itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cacamu.